Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Amalia SPD, guru mata pelajaran Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran SMKS Bina Budi Purwakarta. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 NIM 2215242, Program Studi Manajemen Perkantoran LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 OTKP, mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana, subbab menganalisis mesin-mesin kantor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, kita berjumpa lagi di mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana di kelas 11 OTKP. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mohon kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dalam hati mulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Drihennya. Ya, Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan kepada Drihennya sudah memimpin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya akan menambah jiwa nasionalisme kita. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai mesin-mesin kantor. Oke, baik, ada yang masih ingat minggu sebelumnya kita belajar tentang apa? Materi sebelumnya yaitu tentang peralatan kantor. Kalian ada yang sudah pernah ke kantor? Sudah pernah ya? Atau misalnya ke kantor lurah, ke kantor guru, pernah ya? Kantor itu tentunya ada mesin-mesin kantornya, maka kita akan mempelajari apa saja mesin-mesin kantor yang dibutuhkan di kantor. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua ya, goalsnya. Yang pertama, setelah mencermati video yang ditayangkan oleh pendidik, peserta didik dapat membedakan mesin-mesin kantor dengan teliti. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dengan pemaparan PowerPoint, peserta didik bersama pendidik
mampu menganalisis mesin-mesin kantor dengan bertanggung jawab. Jadi tugas kita di pembelajaran hari ini yang pertama adalah membedakan mesin-mesin kantor dan yang kedua menganalisis mesin-mesin kantor. Dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya sering ya melihat mesin-mesin kantor ini. Misalnya kalian bayangkan kalau misalnya di perbankan itu tidak ada mesin yang menghitung uang. Mungkin kan kalau misalnya 10 juta, 20 juta itu masih bisa lah ya pakai jari gitu. Tapi misalnya uangnya nominalnya lebih besar dari itu maka akan repot gitu. Jadi tentunya mesin kantor sangat lekat ya dengan kehidupan kita, terutama saat ini yang teknologi semakin bagus. Pembelajaran kita hari ini akan dinilai ya semuanya. Jadi teman-teman yang aktif dalam pembelajaran tentu akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Penilaiannya itu ada dua. Yang pertama penilaian pengetahuan berupa tes tertulis pilihan ganda, nanti di akhir ada ya. Kemudian penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk dan penilaian portofolio. Jadi ibu harap kalian dapat bekerja sama dengan baik di pembelajaran ini, dapat ikut terlibat aktif seperti itu karena akan dinilai ya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi dan semangat, ibu ada ice breaking ya. Di situ kan ada 1, 2, 3, 4. Kita kan nama jurusannya apa? Kompetensi keahlian OTKP ya. Jadi kalau angka 1 berarti O, 2 berarti T, ya betul, 3 berarti K, 4 berarti P. Kalau misalnya itu kan ada tanda X, X-nya diganti jadi tepuk tangan. Bisa dimengerti? O T K P O K P T K P O T K O T K. Lagi yang ini. O T K O T K. Baik, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Siapa yang sudah pernah ke kantor? Wah, banyak ya. Kantor mana? Kantor pemerintahan pernah? Pernah. Kantor guru ya, terutama ya. Yang kalian ke kantor, mesin apa saja yang pernah kalian lihat? Izin menjawab Bu, pernah ke kantor guru dan tata usaha saya melihat komputer, printer, sama proyektor. Oke, bagus sekali ya jawabannya Desina. Pernah ya ke ruang tata usaha, katanya ada komputer. Jangan jauh-jauh deh, di ruang belajar juga kalian juga kan itu ada laptop ibu juga, kemudian ada proyektor ya. Selanjutnya, apakah yang kalian ketahui tentang mesin kantor? Karena kan tadi juga sudah lihat ya, ada proyektor, ada komputer, kemudian ada printer. Apa kira-kira menurut kalian mesin kantor itu apa? Izin menjawab Bu, mesin kantor yaitu alat untuk mempermudah pekerjaan kantor. Oke, terima kasih ya jawabannya Syahdina dan tadi juga Desina. Mesin kantor itu alat untuk mempermudah pekerjaan kantor, seperti itu ya. Baik, Ibu akan sedikit membahas ya. Oke, terima kasih jawabannya ya Syahdina. Mesin kantor tadi adalah alat untuk mempermudah pekerjaan kantor. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akan membahas sedikit ya. Dalam konteks perkantoran, mesin kantor itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja baik itu secara mekanis, elektrik maupun secara kimiawi. Jadi bisa banyak bentuknya, ada yang mekanik itu tidak memerlukan listrik ya. Misalnya kan kalau komputer berarti lebih ke elektrik. Kalau mekanik contohnya seperti tuas gitu, misalnya pelubang kertas yang pernah kalian di peralatan kantor. Nah, itu juga bisa ya disebut mesin kantor karena bekerjanya secara mekanik seperti itu. Jadi semuanya itu tujuannya memang untuk memudahkan pencatatan, pengiriman, penggandaan, dan pengolahan bahan keterangan. Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh mesin kantor tadi? Yang pertama, menghimpun ya. Menghimpun itu maksudnya mengumpulkan dokumen-dokumen gitu. Ada mesin kantor yang berguna untuk supaya
dokumen yang berceceran jadi terhimpun. Yang kedua yaitu mencatat, membukukan informasi baik dalam bentuk grafik, gambar, rekaman suara, rekaman gambar dan lain-lain ya. Kegiatannya itu menulis, mengetik, mencatat, memberi nomor, memberi cap, memfoto, merekam dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengolah, mengubah ke dalam bentuk yang mempunyai nilai guna lebih. Kegiatannya meliputi menghitung, menerjemahkan dan menganalisis. Selanjutnya ada kegiatan menggandakan atau memperbanyak, ada kegiatan mengirim dan juga ada kegiatan menyimpan seperti itu ya. Next. Selanjutnya Ibu ada tayangan video, silahkan kalian simak tayangan berikut. Mari kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Materi hari ini adalah tentang jenis-jenis mesin kantor. Simak dengan baik ya. Mari kita masuk pada materi jenis-jenis mesin kantor. Selanjutnya yang kedua adalah berdasarkan cara kerja komponen mesin. Ketiga adalah berdasarkan fungsinya. Menurut fungsinya, mesin kantor dibagi menjadi 8, yaitu 1. Mesin penghimpun data atau informasi adalah mesin pencatat data atau informasi. Terdapat mesin penamor. Tadi kita sudah melihat tayangan video mengenai mesin-mesin kantor berdasarkan tenaga penggerak atau cara penggunaan serta fungsinya. Setelah melihat video tadi, Ibu ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk itu Ibu mohon kalian duduknya secara berkelompok ya. Ini sudah Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada Naisila, Arimbi, Sela, Rizka dan Niki. Kelompok 2 Desina, Vira, Gadis, Aulia. Kelompok 3 Rani, Raisya, Syahdina dan Alia. Jadi Ibu mohon kalian silahkan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan secara heterogen ini. Ya, silahkan. Semuanya berkelompok. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya ya. Oke, sudah menerima lembar kerja peserta didiknya? Tiap kelompok mendapatkan soal yang berbeda. Ini mesin untuk mengirim bahan keterangan. Ini mesin yang apa? Untuk memperbanyak. Dan yang ketiga mesin untuk menghimpun ya. Silahkan kalian mengerjakan. Boleh misalnya kalian melakukan literasi ya dari buku maupun dari internet, karena di pembelajaran kali ini Ibu harap kita dapat menyelesaikan permasalahan literasi. Jadi silahkan ya, boleh menggunakan handphone juga. Untuk yang akan ditayangkan silahkan kalian membuka aplikasi Canva atau aplikasi lain, silahkan. Waktu pengerjaannya yaitu 30 menit, nanti tiap kelompok untuk presentasi masing-masing mendapatkan waktu 5 menit. Silahkan dimulai.
Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Silahkan kalau yang bahan presentasinya sudah selesai, dikirimkan di link yang sudah Ibu kirim ya. Jadi silahkan diupload di link tersebut. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu tadi juga sudah lihat di Google Drive, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sama-sama mengupload tugasnya. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi dan menganalisis hasil LKPD. Kali ini silahkan untuk kelompok 1 untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang mesin-mesin untuk mengirim bahan keterangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arin Bistiananda. Ini rekan saya Naisila, Sela, Niki, dan Rizka. Di sini ada mesin kantor. Pengertian mesin kantor untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yang dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam. Mesin-mesin untuk mengirim bahan keterangan yaitu telepon, interkom, dan fax. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berkejauhan tempatnya. Berfungsi untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan yang berbentuk percakapan. Intercom merupakan kepanjangan dari intercommunication device atau peralatan komunikasi internal. Intercom merupakan sebuah sistem komunikasi elektronik yang ditunjukkan untuk pembicaraan, pengumuman, atau proses komunikasi yang terbatas. Selain mengirim dan menerima dokumen, mesin fax pun juga bisa menjadi salah satu alat komunikasi sebagai telepon. Telepon yang terdapat di mesin fax ini hampir sama dengan telepon pada umumnya. Baik, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan apa perbedaan intercom sama telepon. Terima kasih. Izin menjawab, telepon itu berbayar tetapi bisa digunakan kepada pihak dalam kantor maupun pihak luar. Sedangkan intercom tidak berbayar tetapi hanya dapat digunakan dalam satu gedung yang sama. Sekian dari kelompok saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang mesin kantor untuk memperbanyak bahan keterangan. Adapun anggotanya saya Aulia dan ada rekan saya Gadis, Vira, dan Desina. Materi pertama akan dipaparkan oleh Gadis. Scanner atau pemindaian merupakan suatu alat yang digunakan untuk memindai suatu bentuk maupun sifat benda, seperti dokumen, foto, gelombang, suhu, dan lain-lain. Hasil pemindaian itu pada umumnya akan ditransformasikan ke dalam komputer sebagai data digital. Sebagian besar mesin ganda sudah memiliki serografi, yakni proses kering yang mengandalkan bantuan listrik statis maupun panas. Sementara sejumlah mesin fotokopi bekerja memakai tinta. Cetak offset adalah mesin cetak yang menggunakan master atau disebut plate untuk proses pemindahan huruf ke blanket. Karena harganya yang cukup mahal, alat ini biasanya diperuntukkan untuk usaha percetakan skala besar saja. Saya Syedina Wulandari dari kelompok 3. Apabila ingin menggandakan dalam jumlah sangat banyak, lebih efektifnya menggunakan mesin apa? Lebih tepatnya menggunakan mesin offset karena mempunyai kapasitas lebih besar. Apabila dipaksakan menggunakan mesin fotokopi, ada kemungkinan mesin menjadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan mesin kantor untuk
menghimpun bahan keterangan. Saya Syedina Wandari sebagai moderator dan anggota saya ada Alia, ada Rani dan Raisya. Mesin penjilid adalah mesin kantor yang berguna untuk menjilid lembaran-lembaran kertas yang sejenis menjadi sebuah buku-buku dan sebagainya. Jadi menjilid adalah kegiatan menghimpun, menyusun, dan merangkai kertas membentuk satu buah buku yang rapi dan apik sehingga mudah digunakan dan disimpan. Materi kedua akan dibacakan oleh Rani. Mesin pelubang kertas adalah alat finishing yang berfungsi untuk membuat lubang pada beberapa kertas sekaligus, berbeda dengan pelubang kertas atau perforator yang biasa digunakan sebagai ATK, alat tulis kantor. Mesin ini dibuat untuk tujuan industri. Mesin penghancur kertas atau yang biasa disebut paper shader adalah salah satu alat kantor yang berfungsi untuk menghancurkan dokumen penting yang telah tercetak dalam bentuk hard copy. Sekian dari kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, menurut saya, mesin pemotong kertas itu mesin pemisah, bukan mesin penghimpun. Bagaimana menurut kelompok 3? Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan sumber yang kami baca, mesin pemotong termasuk ke dalam mesin penghimpun karena mesin pemisah, contohnya alat Terima kasih semua kelompok yang sudah melakukan presentasi. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Menurut pendapat kalian yang paling bagus hari ini presentasi kelompok berapa? 1, 2, 3 ya. Oke, semuanya mendukung kelompok sendiri. Semuanya sudah baik, tetapi yang paling baik adalah kelompok 1 ya. Silahkan dikumpulkan kembali LKPD-nya. Ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang silahkan kembali ke tempat duduk semula. Oke, tadi Ibu sedikit membahas ya, tadi ada sesi tanya jawab, Ibu mungkin akan menambahkan sedikit. Tadi ada mengenai pertanyaan telepon dengan intercom ya. Kalau intercom itu antar ruangan memang sama-sama pakai kabel seperti telepon juga, tapi kalau intercom itu antar ruangan dalam satu gedung. Nah, itu gratis, gak pakai pulsa atau biaya. Sedangkan kalau telepon ya antar ruangan bisa, tapi bisa juga keluar seperti kalau di handphone aja gitu. Tapi ya memang berbayar. Ibu kan dengan kalian di kelas 1 juga pernah praktek ya. Praktek menelpon kita menggunakan intercom juga supaya gratis ya pakai kabel. Tadi juga ada pertanyaan mengenai menggandakan dalam jumlah yang sangat banyak gitu ya. Seperti misalnya 1 juta kopi buku. Nah, itu memang lebih bagus memakai mesin offset ya karena peruntukannya berbeda. Dan yang terakhir itu ada tentang mesin pemisah ya dan mesin penghimpun ya. Ibu juga suka dengan argumen dari kelompok 3. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup pertanyaannya. Sekarang silahkan keluarkan handphone kalian, scan barcode yang ada di depan untuk mengerjakan tes formatifnya. Silahkan keluarkan handphonenya. Baik, sudah semua mengerjakan? Sudah, baik. Ternyata yang pertama adalah siapa itu? Alia, tepuk tangan untuk Alia. Kemudian yang kedua itu akun ibu ya. Kemudian ada Syahdina.
Yeay. Dan yang ketiga yaitu ada Desina, tepuk tangan. Oke, di bawahnya juga masih pada bagus ya nilainya. Ibu tadi sudah lihat. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Pembelajaran hari ini sudah akan selesai. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kali ini? Oke, silahkan. Izin menjawab. Jadi kesimpulannya itu mesin kantor yakni segenap alat yang dipergunakan untuk mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan yang bekerja secara mekanis, elektrik, dan kimiawi. Oke, terima kasih Aulia kesimpulannya. Betul ya, tadi mesin kantor adalah segenap alat untuk mencatat, menghimpun, mengolah, mengirim, menyimpan bahan keterangan, bekerja secara mekanik, elektrik maupun kimiawi. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini Ibu akan kirim di WhatsApp grup ya, karena seperti pertemuan sebelumnya Ibu juga baru tahu ada fitur polling. Nanti Ibu untuk evaluasi pembelajaran, Ibu nanti kirim pollingnya ke kalian. Silahkan kalian untuk mengisi pollingnya ya, silahkan. Supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai cara operasikan mesin-mesin kantor. Jadi Ibu harap kalian bersiap ya untuk mempelajarinya. Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan doa. Silahkan KM-nya untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya KM. Sebelum ditutup, Ibu ada sedikit motivasi ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Itu ayat pertama yang turun. Allah langsung memerintahkan kepada kita untuk membaca. Membaca itu banyak ya, membaca fenomena alam semesta. Dari membaca akan lahirlah ilmu-ilmu yang lain. Begitu juga kalian sebagai pelajar ya, bisa membaca, misal membacanya sumbernya buku, bisa mungkin dari video ataupun berita-berita yang lain ya, sebagai bentuk literasi ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.